Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuda Darussalam. Tugas bisnis yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang disebut juga marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Sofyan Asauri tahun 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini merupakan falsafah paling tua yang digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku pada situasi apabila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya, dan terjadi apabila biaya produk lebih tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Konsep produk. Yang kedua, konsep bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu dan sifat paling inovatif, bahwa perusahaan harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang mungkin tidak dipikirkan oleh konsumen, contohnya industri dan asuransi. Ini harus mahir dalam melacak calon konsumen dan menjual manfaat produk ke konsumen dengan tujuan menjual barang atau jasa yang perusahaan buat. Bahkan produk apa yang dibutuhkan konsumen. Yang selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berkeyakinan pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Sasaran dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran mulai diberlakukan karena penjual mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta penjualan meningkat. Yang berikutnya, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berarti konsep bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktik pemasaran mereka. Hal ini guna menyeimbangkan dan menyelaraskan tiga faktor yang penting, yaitu laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Yang selanjutnya, konsep pemasaran holistik adalah konsep pemasaran yang mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai yang berbeda. Konsep ini muncul pada tahun pertama pada abad ke-21. Inti pemasaran, kebutuhan merupakan suatu mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, namun datang dari diri seorang, seperti sandang, pangan, dan juga papan, dan apapun untuk memenuhi kehidupannya. Permintaan merupakan keinginan terhadap suatu produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Permintaan tidak akan tercipta tanpa adanya daya beli seseorang, namun permintaan bisa lahir dari keinginan seseorang. Bukan hanya dari kebutuhan saja, tidak selamanya produk adalah sesuatu yang berwujud. Jika produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut disebut jasa. Sedangkan sesuatu yang tidak berupa barang dan jasa namun memiliki nilai tertentu, maka itu adalah sebuah gagasan. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Biaya atau cost adalah jumlah uang yang dikorbankan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kepuasan ini adalah bagian yang sulit diukur dalam konsep inti pemasaran. Sifatnya sangat subjektif dan cenderung dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Semakin tinggi standar hidupnya, maka kepuasannya akan semakin sulit dipenuhi dan ditebak. Pertukaran dan transaksi aktivitas. Pertukaran sebagai awal mula akhirnya sebuah transaksi. Konsep awal pertukaran adalah barter. Seperti orang-orang zaman dulu, satu orang menukar barang dengan orang lain sebagian imbalannya. Barang yang ditukar bisa saling memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan. Ini aktivitas pertukaran tersebut berkembang menjadi proses jual beli.
Mengingat pertukaran barang tidak lagi relevan, oleh sebab itu muncullah alat tukar yang berlaku secara universal, yaitu uang. Dalam sebuah transaksi terdapat kesepakatan mengenai jenis barang, jumlahnya, serta harga yang harus dibayar. Hubungan pemasaran. Seorang pemasar yang cerdas mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hasil dari hubungan baik ini tidak hanya kerjasama jangka panjang, namun juga jaringan bisnis menjadi terbuka luas. Keuntungannya adalah bisnis bisa semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Di pasarlah tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak spesifik dipandang sebagai tempat secara fisik. Teknologi mengubah konsep pasar menjadi tempat transaksi, baik berwujud nyata maupun digital. Sebagai pembisnis menggunakan istilah pasar untuk mengelompokkan target-targetnya, maka lahirnya pemahaman konsep inti pemasaran dari sisi pasar. Seperti ini, pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak yang mencari calon pembeli, bisa satu orang atau lebih sehingga tercipta kegiatan transaksi. Pembeli adalah seorang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut. Faktor yang menentukan potensial atau tidaknya dilihat dari kemampuan membeli dan kesediaan dirinya saat aktivitas pemasar dan pembeli ini bertemu kemudian cocok. Akhirnya terciptalah transaksi pemasaran di era digital pemilihan. Media digital. Di era digital, media pemasaran semakin beragam. Ada banyak media baru yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemasar. Pemilihan media digital yang tepat akan menyasar target yang tepat pula berkolaborasi. Jika ingin bertahan di tengah persaingan bisnis di era digital, harus mampu berkolaborasi. Artinya seorang pemasar harus bisa mencari partner kerjasama yang dapat memperkuat posisi produknya. Namun hati-hati, jangan asal memilih partner sebab resikonya bisa menghancurkan reputasi produk yang selama ini susah dibangun. Susah payah. Kolaborasi yang baik adalah kerjasama antara dua produk yang saling melengkapi, interaksi dua arah. Pemasaran di era digital pada timbal balik, bukan lagi penyampaian informasi produk satu arah. Artinya antara penjual dan pembeli harus terbangun interaksi seputar penawaran produksi. Dari interaksi inilah akan tercipta transaksi. Interaksi dua arah membuat banyak pihak berinovasi dalam kegiatan pemasarannya. Manfaatkan media sosial. Kemunculan media sosial sangat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Aspek yang paling berpengaruh adalah dari sisi finansial dan komunikasi. Media sosial lebih efektif dalam menyebarkan informasi, melihat tren masyarakat zaman sekarang gemar saling berbagi atau sharing. Oleh sebab itu, di era digital dikenal dengan istilah viral. Strategi pemasaran. Yang pertama, pemilihan pasar dan bauran pemasaran. Pemilihan pasar. Ketahui masalah dan kebutuhan setiap golongan pasar yang sudah dikelompokkan pasti memiliki masalah dan kebutuhan. Yang kedua, lakukan penelitian untuk mendapatkan dua hal ini untuk mendukung formalisasi produk atau aktivitas pemasaran yang efektif untuk dapat memenuhi keduanya. Yang kedua, olah dan lakukan analisa. Setelah data-data mentah didapatkan, maka Anda harus mengolah dan menganalisanya secara mendalam. Dari proses ini akan dapat ditentukan nilai utama yang akan dijadikan senjata dalam membuat produk, membangun brand, serta cara efektif memasarkannya. Susunan cara aktivitas pemasaran terpadu mulai dari pengenalan produk, kemudian meningkatkan consumer experience dan consumer journey, memberikan pelayanan terbaik dan dapatkan respon dari setiap pelanggan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi. Bauran pemasaran strategi atau marketing mix adalah landasan dan modal utama untuk bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam bauran pemasaran ada yang paling tidak 4P yang harus dipertimbangkan, yaitu produk, price, harga, place, tempat, lokasi, dan promotion atau promosi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.